Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi. Doa saya, kiranya kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi dianugerahkannya bagi kita semua. Mari saya ajak kita semua untuk berdoa sebelum kita memulai merenungkan firman Allah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dan buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kembali kami menikmatinya di pagi hari ini dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan pengertian yang baru akan firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai renungan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan firman Allah pagi ini adalah Kerendahan Hati Sang Raja. Mari kita baca ayat pokok renungan pagi ini yang terambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, momen Natal adalah kesempatan yang luar biasa untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tetapi ketika kita melihat dunia modern sekarang ini, kita melihat bahwa iblis semakin berusaha untuk mengaburkan atau memudarkan kenyataan yang luar biasa tentang kelahiran anak Allah, dengan mengubah Natal menjadi sebuah musim perayaan, pesta yang glamor, liburan, dan lain-lain. Dan bukan fokus pada kelahiran Sang Pencipta semesta tersebut yang menjadi imam dan raja yang berdaulat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang datang menggantikan kita di kayu salib untuk mati dan dibangkitkan. Dia, Yesus, yang berjanji untuk datang kembali dalam kuasa dan kemuliaan yang besar. Dan bahkan banyak di antara orang Kristen saat ini tahu bahwa Natal adalah tentang kelahiran Yesus, tapi hanya sedikit yang benar-benar bersujud di hadapannya dan berserah diri kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tahu bahwa tanpa Kristus tidak akan ada Injil, dan tanpa Injil tentu tidak akan ada hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya ingin fokus pada kelahiran Juru Selamat kita dengan melihat ayat pokok yang sudah kita baca. Izinkan saya untuk memaparkan sedikit konteks tentang kisah kelahiran Yesus. Tahun itu merupakan tahun yang luar biasa bagi Maria dan Yusuf. Mereka adalah dua orang Yahudi yang saleh dan sudah bertunangan. Mereka telah dibenarkan oleh iman kepada Allah yang penuh kasih karunia. Namun, seperti yang kita ketahui dalam Injil Lukas, malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria dan memberitahu Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan tentu saja, Yusuf terkejut mengetahui bahwa tunangannya tersebut sedang hamil. Dan menurut hukum perjanjian lama, ia dapat dirajam dengan batu karena dianggap melakukan perzinahan. Namun, Yusuf memutuskan untuk berbelas kasih kepada Maria dan hendak menceraikannya secara diam-diam agar tidak mempermalukannya. Dan kisah selanjutnya, kita tahu bahwa malaikat menampakkan diri kepada Yusuf dan memberitahu Yusuf untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya, karena anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Nah,
Yang menarik buat saya adalah menjelang kelahiran Yesus, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk melakukan sensus, di mana seluruh rakyat yang berada di wilayah kekuasaan Romawi harus mendaftarkan diri mereka. Dan oleh sebab itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga dengan Yusuf dan Maria. Mereka pergi dari kota Nazaret menuju ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena Yusuf berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Dan ketika mereka tiba di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin atau melahirkan. Dan penggenapan nubuatan dalam kitab Mika 5 ayat yang pertama pun digenapi. Karena dikatakan dalam Mika 5 ayat pertama, akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel dari kota kecil Bethlehem. Kita melihat di sini bahwa bagaimana Tuhan berkuasa atas sejarah dan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Ia mengatur segala hal termasuk menggunakan peristiwa sensus penduduk tersebut untuk menggenapi rencananya. Karena dengan adanya sensus itu, Yusuf dan Maria seolah dipaksa untuk pergi ke kota Bethlehem, kota leluhur mereka, di mana bayi Yesus harus dilahirkan di sana. Dan ketika sampai di kota Bethlehem, kota itu pun sangat ramai, dipenuhi banyak orang yang hendak ikut sensus, yang mengakibatkan semua penginapan menjadi penuh, sehingga Yusuf dan Maria tidak kebagian tempat untuk menginap. Padahal saat itu Maria sudah saatnya untuk bersalin. Dan akhirnya Yesus pun lahir di sebuah kandang dan dibaringkan di dalam palungan. Sebuah kelahiran yang sangat sederhana dan sangat jauh dari kesan glamor. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa palungan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, palungan dalam bahasa aslinya memiliki makna tempat memberi makan bagi binatang ternak, khususnya domba. Ketika saya mencoba membayangkan bagaimana Tuhan yang mulia, Sang Pencipta semesta, menjelma menjadi manusia dan lahir di kandang yang kotor, sungguh hal ini adalah suatu hal yang menakjubkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, palungan menunjukkan bahwa Allah merendahkan dirinya untuk hadir di tengah manusia dalam keadaan yang paling sederhana. Yesus, Raja segala raja, tidak datang memerintah demi kepentingan diri, melainkan untuk melayani dan mengorbankan dirinya menjadi korban tebusan bagi umat manusia. Kedatangan Yesus ke dunia, lahir di kandang yang hina dan dibaringkan dalam palungan, adalah untuk rekonsiliasi hubungan antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menutup renungan pagi ini dengan menyampaikan beberapa hal yang menjadi pengingat bagi kita semua, yaitu meskipun Yesus datang pertama kali dalam kerendahan hati, Dia akan datang kembali dalam kemuliaan. Dia datang pertama kali untuk dihakimi, tetapi Dia akan datang kedua kalinya untuk menghakimi. Yesus datang pertama kali dan tidak ada tempat penginapan baginya, tetapi ketika Ia datang kembali, seluruh alam semesta tidak akan mampu menampung kemuliaannya. Ketika Ia datang pertama kali, hanya sedikit yang hadir untuk mendampinginya. Tetapi ketika Ia datang kembali, setiap mata akan melihatnya, setiap lutut akan bertekuk lutut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang memberitahukan kepada kami bahwa Allah, Engkau hadir ke dalam dunia ini. Yesus hadir ke dalam dunia ini dengan kerendahan hati, lahir di sebuah kandang dan dibaringkan di dalam palungan. Sungguh kami bersyukur bagaimana peristiwa kelahiran ini menjadi sesuatu yang sangat menakjubkan bagi kami.
Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di dunia ini dalam kesederhanaan, di mana Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, umat manusia yang berdosa. Dan kami percaya, ketika kami percaya kepadamu, kami diselamatkan. Dan kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan memulaikan hari yang baru ini mengucap syukur. Kami memohonkan pertolongan-Mu. Berkati kami ya Tuhan dalam setiap usaha yang kami kerjakan, setiap hal yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Buatlah kami berhasil ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.